Finish. Pengertian saya yang awam. Ah. Pengertian saya yang awam. Kan katanya Yesus alaihissalam disalib di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Artinya apapun dosa manusia, kalau dia percaya dengan Yesus alaihissalam disalib, itu berarti ya udah nggak perlu pertobatan, gitu kan? Dosanya sudah dihapus gitu kan? Sudah ditebus gitu. Benar nggak sih gitu? Kok kenapa di ajaran Wesleyan mesti ada pertobatan gitu? Ya, jadi gimana caranya akhirnya orang tertarik dengan Christianity, akhirnya Mas Umar bisa memikat mereka untuk masuk gitu, gimana? Ya, jadi penginjilan ini kan kalau dibagi wilayah ya Bang, dibagi wilayah itu kan ada 3. Penginjilan di daerah kota, perkotaan, penginjilan di daerah pedesaan, penginjilan di daerah pedalaman atau daerah tertinggal. Jadi sebenarnya itu sangat sistematis ya? Ya, sangat sistematis. Nah sekarang di STTS sendiri itu sebenarnya belajar Islam nggak sih? Untuk membekali diri ketemu orang-orang Islam gitu? Ya, jadi selain juga belajar tentang teologi ya, tentang Alkitab, hermeneutik, hermeneutika, cara khotbahnya bagaimana, tapi juga belajar tentang Islam juga. Bagaimana trik-trik atau metode-metode penginjilan yang memang harus dilakukan oleh seorang penginjil ketika dia nanti di lapangan. Itu di belajarnya benar apa enggak? Untuk belajar Islam itu gimana? Nah, kalau Islamologi itu ada diputar-putar apa enggak? Ya, diputar-putar. seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobat Ngaji Muslim, kali ini saya kedatangan tamu, seorang mualaf yang dulunya seorang misionaris. Ngeri kan? Beliau bersaksi bahwa pernah bilang kepada saya pernah memurtadkan 20 orang secara formal, dan informalnya lebih banyak dari itu gitu. Nah, nggak lama-lama mari kita kenalan dengan Mas Abdullah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Umar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum sehat Bang? Alhamdulillah. Mas Umar nih keluarganya dari daerah mana sih sebenarnya? Kalau keluarga itu dari Sumatera Utara. Oh, jauh ya? Iya. Itu bapak ibu gitu? Ya, dua-duanya. Oh, gitu. Dulu tuh di Protestan atau Katolik? Di Protestan. Denominasinya apa? Denominasi ajarannya itu masuk ke ajaran Wesleyan Arminian dari John Wesley di Inggris. Oh, Wesleyan Arminian gitu ya. Perbedaannya apa sih dengan yang lain? Kalau Wesleyan Arminian itu dia kan ada beda nih. Pertama kan Calvinis, ada nanti karismatik, ada Pentakosta dan sebagainya. Nah, kalau di Wesleyan Arminian ini dia mengajarkan kehidupan. Jadi kehidupan kesucian. Terus yang kedua itu terhadap pemahaman keselamatan, meyakini bahwa Wesleyan Arminian ini meyakini bahwa keselamatan itu bisa hilang. Gimana tuh keselamatan kok bisa hilang? Iya, keselamatan bisa hilang. Gimana? Menarik. Jadi keselamatan bisa hilang. Ya, jadi agak panjang sih kalau mau dibahas. Oh gitu. Tapi ya, intinya keselamatan itu bisa hilang. Kalau? Ya seperti saya ini dalam anggapan mereka. Oh. Seperti itu. Jadi murtad dari Christianity gitu ya. Jadi bagi mereka, bagi mereka Anda ini bukan orang-orang yang selamat. Bagi pemahaman Wesleyan Arminian. Beda sama Calvinis. Calvinis bahkan gini, satu lagi catatannya Wesleyan Arminian ini walaupun ada dosa-dosa yang memang tertulis dalam surat-surat Paulus ya tentang perzinahan dan sebagainya, itu jika memang dia tidak bertobat di dalamnya, itu juga punya kemungkinan dia tidak diselamatkan. Jadi intinya daripada itu ada spesifikasi dosa-dosa, kalau nggak salah
itu di dalam Alkitab ya. Berarti kan kalau misalnya tadi kayak perzinahan mesti bertobat gitu kan. Jadi apa kalau masih mesti bertobat, terus ngapain Yesus alaihissalam mesti disalib gitu? Nah, Kan intinya kan menebus dosa manusia kan, harusnya ada bersih kan. Jadi manusia buat apa bertobat gitu kan? Ngerti benar nggak sih ini dari pemahaman apa dulu, Wesleyan atau Calvinis? pengertian saya yang awam? Ah, Nah, pengertian saya yang awam kan katanya Yesus alaihissalam disalib di tiang salib Iya. untuk menebus dosa manusia. Artinya apapun dosa manusia, kalau dia percaya dengan Yesus alaihissalam disalib, itu berarti ya udah nggak perlu pertobatan, gitu kan? Dosanya sudah dihapus gitu kan? Sudah ditebus gitu. Iya. Benar nggak sih gitu? Kok Iya. kenapa di ajaran Wesleyan mesti ada pertobatan gitu? Ya, jadi itu gambarannya seperti ini. Apa? Coba Bang. Seperti ini. Jadi kita yang meraih, kedekatan kita dengan Tuhan. Gitu. Kita yang meraih jalan kita kepada Tuhan, langkah demi langkah. Kenapa bunyi? Jadi ketika kita tidak mau melangkah dengan Tuhan menjauh, ya kita terpisah dari Tuhan. Dan kita ketika terpisah dari Tuhan, itu menandakan bahwa kan kalau misalkan bergandengan begini kan keselamatan di jalan Yesus. Ya. Ini nih. Jadi kalau kita terpisah, melepaskan diri dari Yesus, berarti kita keselamatan tidak akan hilang. Keselamatan akan hilang. Tapi kalau dalam Calvinis seperti ini. Sama-sama megang. Tapi kalaupun saya lepas, Ini Yesus Iya, hasil iya. kita gitu ya. Jadi walaupun saya udah lemah, letih lesu dan udah seperti ini, maka dia tetap akan memperoleh keselamatan karena tangannya sedang tetap dipegang. Itu sebenarnya sih ilustrasinya saja. Kalau begitu mendingan Mas Umar harusnya masuk ke itu dong, ke Calvinis, karena tetap dipegang sama. Masalahnya di dalam Calvinis juga ada kelemahannya. Apa tuh? Kayak misalnya di dalam Calvinis itu ketika ada berbuat dosa, itu dosanya diampuni. Jadi tobat umat. Nah itu tetap dosanya diampuni. Jadi akhirnya orang meremehkan yang namanya dosa. Banyak orang yang meremehkan akan dosa. Kalau misalkan di Wesleyan itu minum mabuk dan lain sebagainya, itu hal yang urgent, hal yang benar-benar hal yang benar-benar sakral. Jadi mayoritas orang Wesleyan itu yang Anda ketemui yang punya pemahaman Wesleyan ya, pasti dia nggak merokok. Jadi lebih ketat ya? Ya, lebih ketat. Kayak absen juga ya? Tentang kehidupan dia sehari-hari. Kalau di Calvinis, nah itu beda lagi, karena dia merasa dia udah diselamatkan gitu. Jadi, udahlah gitu. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Oke. Nah, saya dengar nih ya, katanya kan Mas Umar, nama sebelum Umar siapa sih? Dendri. Dendri apa? Kalau marganya Tabarat. Dendri Huta Barat. Iya. Iya. Kenapa milihnya Umar? Karena itu, Umar. ya. Kenapa? Jadi dalam pencarian syahadat anak ya Bang, setelah diskusi tentang Nabi Muhammad, satu sahabat yang pertama diceritakan kepada saya itu kepada anak itu Umar bin Khattab. Ya, jadi Abdullah itu anaknya, Umar ini tokohnya. Jadi makanya di situ karena ya memang anak ngefans gitu, memang ngefans berat sama masalah sama sahabat sekaligus mertua Nabi ini. Umar bin Khattab. Yang kalau lewat setan pada mikir ya. Dari dia di zaman jahiliyah adalah orang yang salah satu orang yang terbaik.
dan ketika dia masuk Islam pun menjadi salah satu orang yang terbaik juga. Mudah-mudahan itu juga cita-cita Ana juga. Alhamdulillah. Mas Umar, katanya kan Mas Umar sekolahnya di STT ya? Iya. STT itu apa sih? STT itu Sekolah Tinggi Teologi ya. Teologi ya. Ya. Itu ngebahas tentang teologi Christianity gitu ya? Ya, betul. Di sekolah itu apa spesifik Calvinis atau Wesleyan atau yang lain gitu enggak? Lebih ya spesifiknya tentang pemahaman teologinya dari arah Wesleyan Arminian. Oh gitu. Ya, jadi tokohnya ini kan namanya John Wesley dari Inggris. Itu berapa lama sekolahnya? Kalau kuliah itu 4 tahun, 1 4 tahun PKL. PKL. Ya. PKL itu terakhir ya? Ya. Nah PKL itu ngapain? Nah, PKL ini berbeda dengan apa yang pernah menjadi rutinitas sana sebelumnya. PKL-nya nggak kerja di perusahaan kan? Enggak, Oke. malah di yayasan rehab. Rehab. Ya. Oke. Jadi penginjilannya malah sifatnya internal dan eksternal. Oh, oke. Jadi orang-orang yang benar-benar dikuatkan itu waktu anak masih Nasrani di zaman PKL ya, itu ya penginjilnya di dalam organisasi aja, di dalam yayasan aja. Jadi nggak, ya jarang lah. Ada beberapa momen tapi sangat jarang. Karena memang ada satu momen kan dilarang sama ketua yayasannya. Jadi yayasan ini kan punya 2 tempat, di daerah Ungaran sama di daerah Semono. Ya. Nah, anak lebih banyak terlibat di daerah Semono. Sampai akhirnya kan nanti tempat PKL ini menjadi juga tempat profesional anak. Jadi setelah wisuda ke tempat profesional ini, ke tempat rehab ini yang menjadi tempat profesional anak. Nah, di Semono ini itu ada FPI. Ya, gerakan FPI di daerah Temanggung. Nah, jadi itulah pernah sweeping kan. Jadi yang membuat ketua yayasan itu juga kan dikira mengkristenisasi. Hingga akhirnya ya udah bos sana itu ketua yayasan itu memberikan ya semacam nasihat atau apa ya, supaya anak nggak terlalu mendalami penginjilan kalau buat keluar, takutnya nanti ke bawah sama yayasan. Tapi kan akhirnya melakukan penginjilan kan? Ya tapi di dalam aja. Di dalam kandang. Oh. Ya nggak main keluar, nggak penginjilan ke desa dan lain sebagainya. Gitu. Enggak ya? Ya, jadi cuma ada tapi nggak sangat apa ya, itu pun bukan desa sebelah, ada tempat. Jadi tapi sangat jarang, memang sangat jarang. Karena itu tadi benar-benar di strik ya? Ya, ada gerakan seperti kayaknya strik ya. Tapi ya ketika Anda masuk Islam ya malah Anda beruntung, Masya Allah gitu ya, ada gerakan-gerakan yang memang mencegah itu. Gitu. Nah, waktu melakukan penginjilan itu ada berapa orang yang akhirnya bisa ditarik ke Christianity gitu? Kalau yang formal itu sekitar 20 orang. Ya. Itu internal padahal ya? Berapa wilayah internal? Terhitung sama yang waktu di kampus. Oh. Ya. Nah, tapi yang kalau informal itu di bawah 100. Tapi saya nggak bisa sebutkan spesifikasinya berapa, gitu. Karena yang pertama itu saya nggak punya cukup bukti, karena memang yang pertama saya memang tidak memberikan data-data, karena banyak amat mas, ya, udah mau 100. Jadi sebenarnya mau kasih data-datanya gini Pak, data-datanya, tapi karena Anda tahu sisi gelap dari dunia penginjilan, jadi memang Anda sengaja tidak memberikannya supaya ya Anda memang cukup kecewa juga lah. Gimana caranya akhirnya orang tertarik dengan Christianity, akhirnya Mas Umar bisa memikat mereka untuk masuk gitu, gimana? Ya, jadi penginjilan ini kan kalau dibagi wilayah ya Bang, dibagi wilayah itu kan ada 3. Yeah. Penginjilan di daerah kota, perkotaan, penginjilan di daerah pedesaan, penginjilan di daerah pedalaman atau daerah
tertinggal. Jadi sebenarnya itu sangat sistematis ya? Ya, sangat sistematis. Nah, Terus untuk per orangnya itu bisa jangka pendek. Untuk jangkanya bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yeah. Lalu nanti bisa di jangka pendek itu nanti ada bisa penginjalan spontanitas. Jadi ya ketemu sama orang yang baru dikenal pas lagi makan nggak punya rencana, tapi karena memang kemungkinan ada target, ya udah spontanitas saja langsung penginjalannya. Nah, kan ada target nih. Kelihatan nggak target yang mudah sama target yang susah? Sangat kelihatan. Gimana nih? Seru nih. Ya. Supaya ini nih buat prepare orang sobat-sobat logik muslim nih. Kalau kedatangan orang-orang seperti itu gitu ya. Gimana target yang mudah dan target yang susah? Jadi misalnya saya nih, gimana? Kelihatannya gimana? Jadi kan ada orang yang namanya mungkin hilaf. Ada orang yang mungkin dia ini hobi. Nah, ini berkaitan sama azan. Oke. Nah, ada yang memang kan waktu azan itu hilaf dia. Hilaf di dalam menghampiri masjid lah. Jadi azan yang bodo amat lah gitu ya. Mungkin dia sibuk atau mungkin pasti jalan atau mungkin bagaimana dia hilaf. Oke. Tapi ada juga yang memang hobi. Udahlah azan nggak apa-apa, lewat aja gampang. Meremehkan. Ya. Nah ini nih sobat logik muslim. Jadi ternyata ininya bentengnya azan. Yeah. Gimana orang menyikapi azan gitu ya. Yeah. Terus? Jadi kita memang ngetek dulu. Dia memang apalagi kan kalau misalkan di tempat makan ya, kecuali kalau di tol, ya kan itu kan biasanya kan banyak kan hilaf lah kan, karena memang perjalanan panjang apalagi. Rest area jauh sekali kan, dan seringkali orang menjama ya. Iya betul, kan safar juga. Safar. Tapi kan ini lagi mau pakaiannya bukan pakaian safar, pakaian seperti biasa, makan di rumah makan. Habis itu di satu sisi ada azan dia nggak menghampiri, malah asik makan sambil main HP. Nah ini cocok nih. ini jadi sasaran. Ini jadi sasaran. Kecuali kalau dia nggak disasar ya berarti nggak ada penginjilan di situ. Tapi kalau ada penginjil dia pasti disasar, menjadi sasaran. Terus sama ini kalau Kang Erik kan waktu itu cerita tentang ini nih, tingkat ekonominya termasuk juga nggak? Jadi maksudnya ngasih sembako, ngasih dana apa gitu. Kalau Ana secara pribadi Ana nggak terlalu mengarah ke sana. Jadi Ana lebih fokus kepada orang yang memang semangat beragama. Tapi dia punya kelemahannya kebodohan. Jadi bodoh, dia punya semangat di dalam Islam, tapi bodoh gitu. Maksudnya pikirannya belum punya pemikiran yang matang buat Islam. Terus yang kedua, dia punya semangat untuk Islam, tapi dia miskin, kerjanya mungkin susah. Itu masuk juga tuh dari situ ya. Atau juga yang ketiga, ini juga sempat ya, ini yang agak lupa waktu podcast sama Kodondi ya. Tapi ini ada part ketiga, ada orang semangat sama Islam, tapi dia di dalam hatinya tuh lagi mengalami keremukan, goncangan mungkin rumah tangga. Jadi bermain psikologis di situ. Ini kayaknya Mas Tono banget ini. Chan. Iya. Coba dikuatkan hatinya, Chan. Coba cara ngomong gimana? Cara mempengaruhi orang biar masuk Islam, masuk Kristen. Kalau misalnya kita orang yang punya semangat Islam tapi bodoh, ya berarti kita bermain ayat aja. Apa biasanya ayat yang dipakai? Biasanya di kitab Kejadian itu kan ada Nabi Adam ya kan, sama Siti Hawa. Nah, di situ nanti ada yang namanya mereka dikasih pakaian nih, pakaian dari kulit binatang. Nah, di dalam pakaian kulit binatang, berarti kan harus ada penumpahan darah. Berarti kan ada di kulit binatangnya kan nggak mungkin tiba-tiba ada kan, pasti ada hewan yang mati. Harus ada penumpahan darah kan. Nah, disitulah kita bermain di situ, bahwa disitulah gambaran tentang pengorbanan Nabi Isa, Yesus di kayu salib.
Terus nanti di apa namanya dikaitkan tentang kitab imamat. Bahkan nanti kadang ya kalau misalkan kalau nggak perlu ya itu aja, tapi kalau memang perlu ada penguatan lagi nanti kita bisa nambahkan bahwa Nabi Isa itu adalah kalimatullah dari itu Al-Quran. ya. Jadi itu yang versi yang Muslim, yang orang Muslim jadi bidikan tapi kurang pemahaman agamanya. Oke. Nah kalau yang kurang ekonominya tetap kita berikan itu, plus kita berusaha mencari kerjaan malahan. Karena kalau misalkan kita mikir juga ya, kalau misalkan kita cuma ada memang banyak juga sih lembaga-lembaga yang kasih beras, itu segala macam sembako lah. Tapi itu kan nggak menjawab ekonomi mereka. Betul. Ya, jadi saya punya teman, dia itu di suatu desa di Kalimantan, dia itu berjuang cukup keras dalam penginjilan. Tapi karena dia bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, akhirnya dia diterima di situ. Kayak misalkan seminar tentang pertanian, seminar tentang apa namanya hewan-hewan ternak. Malah ada penginjilan di daerah Bali, di situ cara menjawab perekonomian mereka kan berhubungan dengan air. Akhirnya dibangun apa namanya sumur bor gratis, dan itu diserahkan sama warga supaya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh program sumur bor ini adalah programnya gereja. Yang terakhir yang psikologi, yang orang lagi apa ya, lagi lemah. Ya. Apa tuh? Nah kalau misalnya Masuknya gimana? Ya kalau ini justru masuknya agak lama, soalnya dia kan mainnya psikologis. Jadi bagaimana dikuatkan orang ini supaya dia tambah semangat, terus didekatilah seperti seorang saudara, bukan lagi seperti seorang sahabat, tapi seperti dua orang saudara, merangkul gitu. Ya, betul, merangkul, menyediakan pundak lah. Akhirnya kan dia akan merasa nyaman. Sampai nanti terkadang nanti ada momen begini, kok Mbak atau Mas ini kan Nasrani, kok bisa peduli sama saya? Nanti itulah kasih Yesus. Ya, di dalam Yesus kita bersaudara. Benar kan? Benar kok ya. Jadi kalau udah seperti itu Bang, itu apa namanya? Udah tinggal waktu ada momennya nanti tinggal apa ya? Ya nggak dikit, nggak lama lagi itu bisa diambil hatinya, sehingga nanti dia percaya sama Yesus dan keyakinan. Nah sekarang di STTS sendiri itu sebenarnya belajar Islam nggak sih untuk membekali diri ketemu orang-orang Islam gitu? Ya jadi selain juga belajar tentang teologi ya, tentang kitab hermeneutik, hermeneutika, cara khotbahnya bagaimana, tapi juga belajar tentang Islam juga. Bagaimana trik-trik atau metode-metode penginjilan yang memang harus dilakukan oleh seorang penginjil ketika dia nanti di lapangan. Itu belajarnya benar apa enggak? Untuk belajar Islam itu gimana? Nah, kalau Islamologi itu diputar-putar apa enggak? Ya, diputar-putar. seperti. Ya, jadi mereka bilangnya fakta ya. Jadi yang pertama itu tentu yang nggak asing ya, nggak asing di telinga itu dibilang kan Nabi Muhammad itu ya ya. Nabi Muhammad itu dibilang suka anak kecil, pedofil. Ya, seperti itu. Karena kisahnya Siti Aisyah Nabi Muhammad dengan ya. Jadi itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, Nabi Muhammad ini adalah tipe orang yang egois. Karena Nabi Muhammad istrinya banyak. Ya kan? Sedangkan umatnya itu dibilang maksimal 4. Iya. Sebenarnya itu dua hal itu juga menjadi pertanyaan saya waktu saya mencari agama yang mana sih yang benar. Walaupun saya lahir sebagai orang Islam, dari orang tua yang Islam, saya bertanya-tanya gitu, apakah ini benar gitu. Jadi saya cari referensi. Jadi
saya tidak menerima Islam itu tanpa pertanyaan gitu. Gitu. Nah, sekarang saya balikin nih. Belajar akhirnya memilih Islam, kenapa gitu? Karena Islam kan susah gitu. Setiap hari mesti sholat 5 waktu, bangun pagi-pagi untuk sholat subuh, di mana waktu subuh itu kan lagi enak-enaknya tidur ya kan, lagi dingin-dinginnya itu tidur, terus disuruh sholat, terus zuhur disuruh sholat, entar 5 kali, entar di bulan Ramadan mesti lapar-laparan 14 jam loh, 1 bulan, ngapain gitu? Udah agamanya enak ya kan ke gereja juga, maksudnya kalau setiap Sabtu atau Minggu kan, kalau nggak ke gereja 1 hari juga nggak itu kan, nggak dosa kan, dosa nggak sih? Gitu. Nah jadi saya nggak tahu itu dosa nggak itu kalau singkat aja? Ya jadi ada dua pemahaman. Yang pertama diampuni, yang kedua tidak diampuni. Nanti insya Allah nanti ada dalilnya nanti di bawahnya. Oke. Nah sekarang kenapa mau pilih agama yang lebih ribet? Nah gitu. Kenapa Mas Mar? Justru Nasrani justru lebih ribet. Kenapa? Emang kalau melakukan sholat 5 waktu kayak Islam? Bukan, justru kalau Nasrani kan pada umumnya kan ada orang yang seminggu sekali ya. Justru di anak ini Selasa sampai Ahad. Jadi libur itu Senin. Yang di Wesley ini ya? Ya, jadi kurang paham ya kalau misalkan untuk gereja secara umum di Indonesia ya. Tapi kalau yang di tempat anak itu rata-rata teman-teman anak itu liburnya hari Senin. Selasa sampai Ahad justru full. Full ngapain? Nanti ada yang namanya ibadah pemuda, ada ibadah orang bapak, ada ibadah ibu-ibu, ada ibadah buat suami istri, ada ibadah buat lansia, ada ibadah buat anak-anak. Dan anak-anak itu nanti ada 2, ada Jumat ceria, ada Sabtu ceria, Ahadnya juga nanti ada sekolah minggu. Tergantung nanti besar kecilnya gereja, apakah kalau dia besar 3-3-nya pasti ada, tapi kalau gerejanya ya kecil justru ya cuma Sabtu itu nggak ada, adanya nanti ada yang harus. Tapi kan kayak Mas Umar, misalnya Mas Umar ini kan remaja, itu sama semua dari Senin sampai Selasa sampai Minggu. Ya, karena kan ikut ini juga, ikut kegiatan juga. Karena mengajar. Enggak juga. Ikut kegiatan ya, lain. Ikut kegiatan aja. Oke. Nah, sekarang tadi saya tanya, kenapa memilih Islam? Nah, yang pertama itu Islam ini beda sama agama-agama yang lain. Bedanya apa? Yang pertama itu adalah kepercayaan umat Islam terhadap sentral tokohnya, tokoh sentralnya. Jadi kalau misalkan di Nasrani ya, dia kan mentuhankan Yesus alaihissalam. Yesus. Kalau Yahudi dia memang sangat hulu terhadap Nabi Musa. Buddha sangat hulu terhadap Siddhartha Gautama. Dan Hindu banyak sekali dewa-dewanya. Konghucu apalagi ya, sama saja. Dan, tapi ada satu yang menarik dalam Islam pada saat itu Anda belajar bahwa Islam itu tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di satu sisi adalah tokoh sentral yang wajib dicintai, tapi di sisi lain Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Gitu. Jadi Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang wajib dicintai oleh umatnya. Nah ini kan unik nih, beda sama yang lain kan. Yang satu mentuhankan. Malah kalau Musa itu, kalau misalkan di kematian Musa itu dalam Bible, di Ulangan pasal terakhir itu, yang menggurkan Musa itu Tuhan sendiri. Oh my God. Ya, jadi karena apa? Tuhan tahu bahwa kalau Tuhan itu nggak ada kerjaannya, mesti menguburkan. Jadi ada penafsirannya mengapa Tuhan sendiri yang menguburkan Nabi Musa di versi Ulangan. Karena Tuhan tahu bahwa Israel ini sangat bulu.
Gulu itu apa? Gulu itu berlebihan terhadap pemimpinnya. Kalau misalkan Nabi Musa itu ketahuan kuburannya di mana, pasti disembah. Nah itu salah satu penafsiran mengapa Tuhannya Israel di dalam kitab Ulangan itu menguburkan sendiri. Gitu. Ini secara logika gitu ya, secara logika. Ngapain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya alam semesta, yang mengatur planet-planet supaya tidak bertumbukan, repot-repot untuk nguburin satu orang gitu ya. Itu tadi. Itu logikanya. Ya, makanya yang unik dari Islam ya salah satunya itu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan tidak disembah, tapi di sisi lain harus dihormati, wajib dicintai. Mas Umar, terakhir nih, apakah Mas Umar mau ya pertama ya, dua nih, yang kemarin dimurtadkan itu, yang dulu dimurtadkan itu, apa udah dihubung-hubungin untuk balik lagi ke Islam? Nah, kalau itu ada juga nggak punya sebenarnya ada pengen ya, tapi kan satu sisi lost contact guys. Ya, satu sisi kan anak emang dulu itu nggak pernah ada kepikiran masuk Islam. Oke. Sehingga data-datanya itu emang anak nggak tahu. Oh, iya. Udah pun kalaupun anak catat nggak tahu kemana gitu kan. Jadi apalagi di zaman itu kan HP belum secanggih sekarang kan, aplikasinya juga belum secanggih sekarang. Jadi segala ininya ya, tapi tempat-tempatnya masih tahu gitu. Daerah-daerahnya masih tahu, tapi dari segi dari segi datanya itu tadi saya nggak tahu. Terus yang kedua ada beberapa data yang udah serahkan ke pihak organisasi. Jadi kalau misalkan seandainya mereka menonton ya, mudah-mudahan kembali ke Islam. Insyaallah. Amin. Tapi kalau misalnya mereka tetap kepada iman mereka yang Nasrani, yang mudah-mudahan digantikan oleh orang-orang yang lebih baik. Nah, sekarang balasannya dulu udah misionaris, sekarang mau nggak mendakwahkan Islam? Ya itu insyaallah. Insyaallah. Ya. Supaya balasannya ya. Ya. Insyaallah. Ya, itu aja Mas Umar ya. Ya, siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.